Di dalam surah Al-Waqiah disebutkan, ya, surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 38 bunyinya, inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaron urban atsraban li ashabil yamini. Artinya sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya, diperuntukkan bagi golongan kanan. Indah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 25. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut kajian ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Iwan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyir lan ngeberitaaken sira, ai ahbir tegese ngeberitaaken sira, alladzina amanu ing wong iku kabeh kang pada beriman, ya alladzina ai sodaku tegese ngebeneraken, ya alladzina billahi kelawan Allah, wa amilus solihati lan migaweni, ya alladzina as-solihati wa amilu lan pada ngamal, ya alladzina hati ing pirang-pirang kebecikan, minal furudi tegese nyatane, minal furudi nyatane saking pirang-pirang kewajiban, wan nawafili lan pirang-pirang kesunahan. Anna ai bi anna lahum jannatin, anna ing setuhune ai bi anna tegese kelawan setuhune lahum iku tetap kedua alladzina amanu
jannatin apa pirang-pirang surga, hadaiqa zati syajarin tegese pirang-pirang taman kang anduweni pepohonan, wa masakinalan pirang-pirang umah, tajri kang ngalir min tahtiha saking sor-sorane asjariha, ai tahta asjariha tegese ing dalam sor-sorane pirang-pirang pepohonane jannat, wa qusuriha lan pirang-pirang istanane jannat, al anharu apa pirang-pirang kali, ail miyahu tegese banyu fiha ing dalem anhar, wan nahru lan utawi kali, al maudi'u iku panggonan alladzi yajri kang ngalir fihi ing dalem nahar, al ma'u apa banyu, li annal ma'a kana stuhune banyu, yanharuhu iku ngalir iya ma'hu ing nahar, ayyahfiruhu tegese ngegali iya ma'hu ing nahar, wa isnadul jarri ilaihi majajun, wa isnadul jarri lan utawi sandaranane ngalir ilaihi maring nahar, majajun iku majas, kullama ruziku minha kullama semangsa-mangsa ruziku den awehi rizki iya alladzina amanu minha saking jannat, utaimu tegese den awehi iya alladzina amanu min tilkal jannati saking mengkono-mengkono pirang-pirang surga, min samaratin nyatane saking buah-buahan, rizqan hale dadi rizki, qalu mangka ngucap iya alladzina amanu hadza utawi ikilah rizki, alladzi iku kang ai mislu ma tegese iku seumpamane barang ruzikna den rezekine kami min qablu saking ing dalam sedurunge rizki, ai qablahu fil jannati tegese ing dalam sedurunge rizki ing dalam surga, litasyabuhi samariha karena serupane buah-buahane jannat, biqorinatin kelawan sebab hubungan, wa utu landen awehi ya alladzina amanu bihi kelawan rizki, ai ji'u tegese den teka akan ya alladzina amanu birrizki kelawan rizki, mutasyabihan hale pada serupa, yasbahu tegese serupa ba'duhu apa sebagiannya rizki, ba'don ing sebagian kang lian, launan warnane, wa yakhtalifu lan berbeda iya rizki ta'man rasane, walahum lan ikut tetap kedua alladzina amanu fiha ing dalam jannat azwajun utawi pirang-pirang pasangan, minal huri nyatane saking bidadari, wa ghairiha lan seliyane hur, mutahharatun kang suci, minal haidi nyatane saking haid, wa kulli qadrin lan saban-saban kotoran, wahum lan iya alladzin wahum lan utawi alladzina amanu fiha ing dalam jannat, khaliduna iku kang kekal kabeh, ai makithuna tegese kang netep kabeh abadan selawas-lawase, la yafnuna ora bakal rusak ya alladzina amanu, wala yakhrujuna lan ora bakal metu ya alladzina amanu. Hadirin para jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penerjemahan bahasa daerah yang kita sudah sampaikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ini memberikan sebuah kepastian bagi kita orang yang beriman dan beramal soleh berupa balasan di akhirat kelak nanti adalah surga. Surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, nah, kemudian orang-orang beriman berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Nah, artinya nanti ketika kita di surga kelak, insya Allah, amin, kita akan menemukan banyak rezeki yang kita temukan itu sama dengan kita pernah hidup di dunia. Jadi artinya kehidupan kita nanti di surga itu nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sama. Contohnya ada buah-buahan sama, makanan yang kita lihat di dunia semuanya sama. Bedanya adalah ta'man, rasa apa? Yang membedakan adalah ta'man, rasanya. Jadi kita lihat misalnya buah apel. Waduh, enak amat nih buah apel. Nah, rasanya yang beda. Jadi kalau bentuknya sama, bedanya rasanya. Kalau di dunia mungkin rasanya ala kadarnya, kadang manis, kadang asam. Di akhirat manis, super manis, tidak ada tandingannya. Gitu. Jadi maka kalau kita di dunia belum pernah merasakan makanan yang begitu lezat dan enak, insya Allah di surga nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan, semuanya hadir di hadapan kita. Kita tinggal hanya menikmatinya saja. Kalau di dunia kita makan ada kenyangnya, ya, di akhirat enggak ada. Di surga nanti kita makan udah enak, enggak kenyang, enggak kenyang dan enggak bakalan obesitas. Iya, modelnya Pak Farhat nih enggak bakalan ada di surga. Modelnya, iya. Pak Farhatnya mah insya Allah termasuk orang yang beriman. Iya, jadi nggak ada di surga orang yang perutnya buncit, nggak ada. Dalam suatu riwayat penghuni surga itu umurnya sebaya. Sebaya itu kita bisa mengukur ya, kisaran mungkin 25-an. Kisarannya kita wallah alam, ini kan hal yang gaib ya. Jadi kisaran 25-an. Berarti 25 lagi hot-hotnya kan? Lagi hot-hotnya kita ngelihat istri kita lagi seneng-senengnya. Apalagi orang baru nikah, ya. Enggak mau pisah, nempel aja kayak perangkok. Kita kalau berbicara penghuni surga, siapa penghuni surga itu? Apakah kita layak menjadi penghuni surga? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11 itulah gambaran orang yang berhak mendapatkan surganya Allah. Ya, bunyinya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang atau mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi kalau gambaran penghuni surga itu ketahuan dari mana? Salatnya khusyuk. Satu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan ataupun perkataan yang tidak berguna. Berarti orangnya tidak suka bercanda. Artinya bercanda yang tidak ada manfaatnya. Kan ada orang bercanda ada yang manfaatnya, ada yang tidak manfaatnya. Berlebihan, ya, berlebihan. Kemudian yang keempat di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang melaksanakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka yang menjaga kesuciannya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Artinya orang yang menjaga kemaluannya itu
dia menjaga dirinya. Laki-laki tidak sampai berbuat zina, ya kan? Juga perempuan demikian. Nah, maka kalau kita lihat di lapangan, orang yang tidak menjaga kemaluannya diantaranya mereka para pelacur, mereka para geremok. Kalau perempuan kan namanya pelacur ya, laki-laki namanya geremok. Berarti mereka tidak tergolong orang yang calon penghuni surga. Nah, dikatakan orang yang bisa menjaga kemaluannya termasuknya. Nah, itu di dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, terkecuali kepada istri-istrinya atau kepada hamba sahaya mereka. Gitu. Kepada hamba sahaya mereka, sesungguhnya mereka tidak tercela. Artinya kalau kita tidak menjaga kemaluan kita kepada istri kita, karena itu emang hak, ya hak. Kalau ke hamba sahaya juga demikian. Karena dulu di zamannya orang-orang dulu, ya hamba sahaya kan masih berlaku dan itu boleh, itu boleh digauli, boleh tanpa nikah. Ada pertanyaan, kenapa hamba saya boleh digauli tanpa nikah dan hukumnya tidak haram? Ada itu kalau nanti kita masuk ke wilayah fikih, ya. Karena singkatnya hamba sahaya itu milik, ya seperti halnya kita misalnya punya uang. Ini namanya kita punya uang kita, mau kita belanjakan mau tidak terserah kita. Itu status hamba sahaya itu seperti itu. Makanya sehina-hinanya manusia adalah hamba sahaya. Tapi hina dalam artian derajatnya, karena dia bisa dipakai, bisa juga dibiarkan, gitu. Dan halal. Makanya enak orang dulu mah hamba sahanya banyak. Ya asal. Ketika masih ada pun masih. Iya, tapi masa di mana mulai pembebasan. Iya, budak-budak dulu itu banyak namanya. Itu sudah hukum dunia dan disahkan. Gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, nah itu mulailah penyempurnaan ajaran agama dengan memuliakan para wanita, menikahinya walaupun lebih baik banyak menikahi daripada membiarkan mereka statusnya. Hah? Kalau nikah siri masa itu memerdeka. Jadi patokannya adalah perempuan merdeka atau laki-laki merdeka. Makanya dalam fikih itu selalu mengangkat kata-kata merdeka, hurun, merdeka. Merdeka itu kita merdeka semua. Nah, kalau mereka abdun, hamba sahaya, amatun, hamba saya perempuan. Itu. Jadi kalau syarat orang merdeka, ya biar halal adalah menikah. Tapi kalau hamba sahaya, jika dia perempuan, itu sudah jadi hak milik. Jadi sudah tidak usah dinikahi karena itu sudah sudah milik. Jadi akadnya di mana? Dimilik ketika dia beli pertama itu. Itu sudah jadi milik. Gitu. Cuman kemudian ada oknum tertentu yang lebih melecehkan. Ayat ini sebenarnya nih yang diangkat, ayat surah Al-Mu'minun itu ya, diangkat katanya illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka membelokkan pengertiannya, orang-orang Islam mah boleh menggauli istri-istri dan babu-babu mereka begitu. Makanya di Arab katanya banyak TKW yang hamil. Ini nih katanya. Karena babu itu milik kata dia. Jadi boleh.
Begitu, pandangan yang apa namanya, yang sesat seperti itu. Nggak bisa TKW dia walaupun babu kasarnya, walaupun dia pembantu, dia merdeka, hurun dia, ya kan? Jadi tidak bisa selamanya TKW dengan dengan hamba saya disamakan, tidak bisa. Hamba saya itu tidak merdeka, kalau TKW itu merdeka. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin mirip ininya saja, pekerjaannya membantu, ya kan, secara pekerjaan. Dikatakan di sini, famani betago waro adzalika faulaika humul adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khaliduna. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tuh, ya kan? Jadi kalau mau tahu siapa sih penghuni surga yang layak menghuni surga, baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, itu. Jika kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini, ada keistimewaan yang lain selain makanan di dunia sama bentuknya, beda rasanya di akhirat, juga ada apa di sini? Walahum fiha ajwajum mutahharatum wa hum fiha khalidun. Dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di dalam surga terdapat pasangan-pasangan yang suci. Nah, di sini diterjemahkan ajwaj. Ajwaj pasangan-pasangan itu di sini minal huri wa ghairiha. Jadi dalam bentuk bidadari dan selain bidadari. Nah, jadi kita nanti di surga dapat pasangan, ada bidadari dan yang lain. Maksudnya siapa? Istri kita. Dan istimewanya pasangan kita ini suci. Suci terus. Suci dari mana? Minal haidi wa kulli qadrin. Dari haid dan semua kotoran. Jadi istri kita kelak nanti di surga enggak akan lagi haid, enggak akan lagi nifas, enggak akan lagi punya istikhadoh, darah penyakit. Pokoknya suci. Ya mohon maaf, habis kita bergaul dengan istri kita di surga, enggak ada itu keringetan. Enggak ada. Ya. Bersih selalu pokoknya, Pak. Ya, enggak usah mandi. Enggak ada mandi junub, enggak ada. Enggak. Gas terus. Oh, iya. Nah. Enggak ada udah. Pokoknya ininya. Beda rasanya. Tadi kan bicara rasa. Iya, di dunia mah mungkin masih ada rasa stroberi. Di akhirat, nah, ada gerigi-geriginya gitu. Jadi itu kenikmatan di surga itu 1000 kali nikmatnya ya, dibandingkan di dunia, baik makanannya ataupun kenikmatan yang lain. Ya, di dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan, ya, surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 38 bunyinya, inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaron urban atsroban li ashabil yamini. Artinya sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya, diperuntukkan bagi golongan kanan. Tuh, indah enggak? Makanya sekarang begini, ya mohon maaf, ini untuk kita menjaga kesetiaan kita kepada istri kita, ya. Ya memang ini kodrat laki-laki itu, ya, kodrat laki-laki itu kan
lebih cenderung ke nafsu. Memang itu kodratnya. Makanya wajar kalau laki-laki pengennya lebih dari satu. Maka Al-Quran itu artinya normal ketika wahyunya itu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah ma tabalakum minan nisa'i, perempuan yang kalian sukai, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Kenapa enggak nikahilah 1 baru 2, 3? Enggak kan? Tapi kalimatnya nikahilah 2, 3, 4. Langsung 2 apa Farhat? Karena yang 1 udah resmi. Kalau nama 2, 3. Iya. Karena terkait tentang kodrat laki-laki itu memang cenderung kepada seksual. Kalau perempuan kodratnya itu bukan itu. Dia lebih kepada keindahan. Iya, keindahan. Keindahan itu semuanya. Iya, perhiasan, keindahan. Dia sudah merasa cukup. Yang penting suaminya kaya raya, boleh dimadu. Begitu. Ya, enggak mikirin ke sana. Laki-laki otaknya puas, yang penting kepuasan. Itu udah kodrat laki-laki. Gitu. Ya. Ya. Jadi beda, jangan kemudian seakan-akan kita membela keras-kerasan tentang perempuan, begitu kan, tentang di luar kodratnya, seakan-akan kodratnya sama dengan laki-laki. Jangan. Nah, itu soalnya di umat sebelah begitu, menentang poligami, ya kan, dengan lantaran seakan-akan tidak adil. Itu mereka jangkauannya pandangan manusia. Nah, ini pandangannya kodrat yang Allah sudah berikan kepada kaum laki-laki. Nah, kalau itu dicegah, yang terjadi adalah maksiat, ya kan? Maksiat. Banyak laki-laki yang jajan. Iya, memang dia setia, enggak punya istri lebih dari 1, tapi jajan. Tuh, kan itu namanya apa? Itu kan namanya maksiat. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kan gitu. Jangan engkau dekati zina. Sungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji. Ya, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Zina itu haram hukumnya. Iya, mereka mengkultuskan istri itu 1 selama-lamanya. 1 selama-lamanya. Agama sebelah begitu. Kalau dia udah nikah, udah selama-lamanya, nggak ada perceraian, nggak ada. Di Islam ada perceraian. Kenapa harus ada perceraian? Karena kan pasangan itu bermacam-macam, ya. Begitu. Jadi Islam itu agama yang sangat sempurna ajarannya. Diatur di dalam Al-Quran, diatur di dalam syariat agama. Gitu. Ya. Dalam kitab tafsir apa ini? Tafsir Munir, ya, karya Syekh Wahbah Zuhaili, terkait tentang penduduk surga, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati ya'kuluna, sesungguhnya penduduk surga itu makan di dalam surga, makan. Wa yashrabuna, minum, sebagaimana kita sekarang. Wala yabuluna, mereka tidak kencing. Wala yatagawwatuna, mereka tidak berak. Wala yatamakhotuna, mereka tidak ingusan. Tuh. Jadi penduduk surga itu mau laki-laki perempuan ya begitu, bersih, tidak pernah keringetan. Keringetan kan bikin kerjanya, nggak ada kerjaannya, hanya menikmati saja.
menikmati karena itu balasan perbuatan dia di dunia. Kita sudah susah di dunia kan, artinya kita sudah berjuang memperjuangkan ketaatan kita kepada Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Maka mikir-mikir bagi kita ya yang mau berbuat fahisyah, ya berbuat fahisyah itu banyak modelnya. Kalau dalam hal kenikmatan ini tentang azwaj mutahhara ini ya, kalau kita ingat ke situ gitu. Kalau dalam hati kita namanya iblis itu kan selalu menggoda kita supaya berbuat kejahatan, berbuat maksiat. Kalau kita ingat lagi, memang istri kita sekarang di umur 40 tahun ke atas itu mungkin sudah berbeda, auranya berbeda dengan kita melihat, mohon maaf, wanita-wanita yang masih baru umur 25 tahun itu kelihatannya lebih segar gitu. Ya, dan kita pernah di masa itu kan begitu. Walaupun istri kita sudah ya umurnya dan auranya sudah berbeda gitu. Kadang mata kita ini kan dihiasi oleh godaan setan, godaan iblis, sehingga kadang melihat istri kita biasa, melihat istri orang luar biasa. Jadi bawaannya timbulnya maksiat terus kan gitu. Nah, kita kalau ingat sadar dengan ayat ini walahum azwajum mutahharatun, kita jangan jangan melihat usia istri kita yang sekarang. Nanti ketika istri kita di surga nanti mereka bahkan lebih cantik lagi dari bidadari. Jadi kalau mau selingkuh nanti di surga aja selingkuhnya. Bahasa maksudnya ini untuk mempertahankan furuj kita, menjaga kemaluan kita, menjaga kebersihan diri kita, iya, kesucian kita. Ya kan kalau orang jajan kan dia sudah tidak bersih, ya, maka menghinakan diri sebenarnya, baik laki-laki atau perempuan. Walaupun kita digoda oleh godaan setan, oleh rayuan iblis untuk maksiat, selingkuh dan sebagainya. Ingat nanti istri kita itu jadi primadonanya surga. Ya kan? Jaga aja istri kita. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau kita ingat begitu, dipikir-pikir, lah ngapain punya istri dua? Atau lebih dari dua. Di Al-Quran itu sebenarnya kenapa dikatakan boleh, ya boleh, dengan catatan kan adil. Yang berat itu adil. Adil nggak kita kira-kira kalau punya istri lebih dari satu? Kalau nggak adil, nah ini dosa terus, dosa tiap hari. Itu yang kurang disadari oleh kebanyakan orang. Iya, khawatir kita nggak adil itu, bukan kita nggak berani, ya kan? Khawatirnya nggak adil. Yang terjadi adalah kita berbuat dosa terus, menzalimi istri kita. Nah, yang mendingan nanti kalau mau selingkuh di surga aja. Maksudnya kita boleh punya perempuan banyak pun. Iya, dari bidadari itu. Ada bidadari nanti jadi istri kita juga. Gitu. Di situ kalau mau puas-puasin. Iya. Nah, artinya jangan kita tergoda oleh kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan sesaat itu yang kita lihat di dunia. Bawaannya ngelihat wanita mulus, cantik, ya. Bawanya langsung pengen memiliki aja. Asal ngeliat yang bening pengennya memiliki aja. Itu kan kebanyakan laki-laki adatnya begitu kan. Kalau nanti kenikmatan yang kekal abadi di surga, istri kita yang nanti akan menjadi primadonanya bidadari, ya,
Walaupun bidadari secantik apapun, ya kan, semulus apapun, istri kita lah yang paling cantik. Gitu. Jadi kita ingat begitu aja, biar jangan ini macam-macam maksudnya. Ya itu. Wahum fiha khaliduna, dan orang-orang atau dan penghuni surga itu kekal abadi di dalamnya. Makisuna abadan ala yabnuna wala yahrujuna, menetap selama-lamanya di surga, tidak punah dan tidak akan keluar. Jadi tidak punah, tidak akan keluar. Pokoknya kalau sudah di surga sudah. Kan namanya orang kalau sudah masuk surga sudah melalui hisab. Mana ada malaikat lupa sama hambanya yang udah masuk surga tarik lagi ke neraka. Ya pernah dengar gak cerita begitu? Ya kan? Masuk surga, oh nggak taunya nih dia pernah ngezolimin si itu di dunia, ditarik lagi dari surga ke neraka. Sampai begitunya malaikat lupa sama hisab. Coba. Iya, kan dihisab dulu, tidak ada yang lewat. Ya, sebelum masuk surga manusia sudah dihisab semuanya. Amal kebaikan keburukannya nggak ada yang lupa. Kalau udah masuk surga udah selamanya. Nggak ada, udah masuk surga ditarik lagi cemplungin ke neraka. Gara-gara apa? Katanya alasannya dulu nih dia nih ngedolimin si siapa, si Anu, ya kan? Akhirnya ditarik lagi. Nah, bapaknya udah masuk surga, nggak taunya anaknya masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara katanya ya anaknya kurang dididik, lupa mendidik anak. Karena anaknya masuk neraka, orang tua jadi ikut ke neraka. Ya nggak begitu. Nggak ada istilah lupa begitu. Ya kan, istilah apa, narasinya itu aneh, ya kan? Jadi seakan-akan ini anak masuk neraka, orang tuanya masuk surga, gitu ya. Begitu inget di ini kan, kenapa anaknya ini masuk neraka? Karena bapak saya dulu nggak merhatiin saya, nggak pernah nyuruh saya sholat, bapak saya nggak pernah ngelarang saya kalau lagi berbuat maksiat. Oh udah, bapaknya tarik lagi ke neraka. Ini namanya lupa hisab berarti itu. Benar nggak? Iya kan, malaikat lupa hisab. Benar nggak? Emang ada begitu? Nah ini di apa? Di dalam Al-Quran dikatakan wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya kalau sudah masuk surga kekal dia, tidak akan balik lagi ke neraka gara-gara suatu perkara. Karena masuk surga atau neraka sudah melalui jalur proses hisab. Begitu ya. Nah ini jangan sampai nih kita nih kalau ada yang cerita begitu, itu sebenarnya biar menarik aja. Ya cerita narasi yang biar menarik, ya, hah? Iya cerita. Iya coba kalau kita berada di sini, wahum fiha khalidun, mereka penghuni surga kekal di dalamnya. Kenapa jadi ditarik lagi ke neraka? Seakan-akan malaikat lupa atau Allah lupa dengan hisab penghuni tersebut kan gitu ya. Nggak begitu, itu hanya cerita-cerita yang biar menarik aja sih sebenarnya. Baiklah pada jenis makan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang begitu sudah mulai siang, kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.